Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara Ngabuburit Sesarengan Ngawasi. Dan pada sore hari ini kita berbeda dengan episode sebelumnya, bahwa di episode yang ke-6 ini kita mencoba untuk membuat yang agak tidak terlalu serius lah. Sudah beberapa tayangan sebelumnya sangat serius tentang SDM, penanganan pelanggaran, pencegahan, yang lainnya. Kita hari ini akan membicarakan yang lebih santai, yaitu tentang sekelompok orang yang ada di balik layar dalam sebuah konser. Tetapi konsernya kali ini bukan konser musik, tetapi konser pengawasan dan pencegahan dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang sudah berlangsung kemarin. Nah, pada sore hari ini kita mengambil sebuah tema, yaitu agak tergelitik saya ini sebenarnya, yaitu ketika pahitnya kopi itu lebih terasa daripada gaji. Nah, ini kita harus kupas tuntas ini, apa yang dimaksud dengan tema hari ini. Untuk itu sudah bersama kita di sini ada, kalau Bapak mungkin terlalu kurang pas usianya, Mas ya, Mas Kasek, yaitu Mas Agus Suyanto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat di Bawaslu Kabupaten Boyolali sejak bulan Oktober tahun 2024, relatif baru, tetapi beliau sudah ada di sini sudah lebih dari 1 tahun ya, Mas ya. 2 tahun dan lebih. sudah 2 tahun lebih, sehingga sudah tahu tentang seluk-beluk yang ada di kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki ngobrol santai, boleh dikatakan podcast, tetapi kita lebih santai, ngobrol-ngobrol aja lah, ngobrol santai tentang apa sebenarnya dan bagaimana sekretariat itu ikut melaksanakan pengawasan dan membantu pengawasan yang tadi saya katakan sebagai sekelompok orang yang ada di behind the scene. Nanti akan kita lihat, setelah pesan berikut ini. Baik, Mas Agus, ini yang pertama ini. Mungkin dari sahabat Bawaslu kan banyak yang nggak begitu mengerti tentang apa itu kesekretariatan dan ingin tahu lebih jauh ya. Sebenarnya intinya itu apa tuh sebenarnya sekretariat khususnya di Bawaslu dan khususnya lagi di Kabupaten Boyolali, fungsinya apa atau tugasnya apa? Iya, terima kasih Pak Toto. Sebelum nanti saya coba menjawab apa yang mungkin menjadi pertanyaan, karena kan sahabat-sahabat Bawaslu tentu taunya itu hanya Bawaslu, sedangkan sekretariat itu apa? Nah, nanti akan coba kita bahas. Cuman sebelum sampai ke sana, ini kan ternyata kita tidak hanya berdua, ada teman-teman, tapi yang ada di on cam itu hanya 2, hanya kita. host dan narsum. Iya. Nah, bahwa memang kehidupan ini itu adalah seperti yin dan yang, artinya berpasangan Pak Toto. Sekarang saya coba tanya kepada Pak Toto, sebelum nanti akan saya jawab. Ketika kehidupan yin dan yang itu selalu berpasangan. Iya. Contoh, ayah dan Ibu, papa dan Ma, Rama dan Sinta. salah. Lalu Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya, kita kalah start katanya. Ya, terus saya enggak apa-apa. ini kan apa, sudah masuk di bulan Ramadan, makanya kita ngabuburit pengawasan. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan buat sahabat-sahabat Bawaslu semuanya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada di luar Indonesia juga. Jadi balik lagi ke Pak Toto, tadi apa sih sekretariat itu? Kalau misal kita lihat di Perbawaslu 1 tahun 2021, itu ada di pasal-pasal awal bahwa nomenklaturnya untuk mendukung kelancaran tugas dan
wewenang Bawaslu dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan dibentuklah sekretariat. Nah, lantas fungsinya sekretariat itu untuk apa? Bahwa secara garis besar dapat dimaknai sekretariat itu berfungsi untuk memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional. Jadi hanya ada dua pokok tugas dari sekretariat Pak Toto dan juga sahabat-sahabat Bawaslu itu untuk mendukung memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional. Jadi hanya ada dua itu. Jadi benar yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya jika sebuah perhelatan pengawasan, pencegahan dan sebagainya yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu atau pengawas pemilu itu tadi, behind the scene-nya dalam konser itu adalah para sekretariat itu, benar berarti kan? Benar. Selalu tidak jarang kelihatan lah oleh masyarakat itu. Iya, karena memang untuk hubungan ke eksternal itu kan memang ada di tugas kewenangannya Bawaslu, dalam hal ini adalah ketua dan anggota. Cuman di balik itu yang menyiapkan bahan, yang menyiapkan administrasi, yang menyiapkan teknis operasional itu adalah dari teman-teman sekretariat. Bisa jadi itu teman-teman sekretariat pekerjaannya jauh lebih banyak secara teknis ya, bukan secara tanggung jawab. Secara teknis jauh lebih banyak daripada pengawas pemilu seperti itu. Secara teknis bisa jadi jauh lebih banyak, karena kalau misal kita lihat lagi dari tugas pokok yang dua tadi itu ada turunannya juga Pak Toto. Sebelum sampai ke sana, sekretariat ini ada di tingkatan atas sampai tingkatan bawah. Dari Bawaslu RI yang ada di Jakarta, Bawaslu Provinsi yang ada di 38 provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota serta di sekretariat Bawaslu Kecamatan. Jadi sampai tingkat kecamatan. Di semua tingkatan itu semuanya ada punya dua tugas pokok tadi. Yang kalau kita jabarkan, kita rincikan lebih lagi, itu adalah contoh kalau kita bicara soal Bawaslu Kabupaten Boyolali ya di tingkat kabupaten, itu terbagi menjadi 3 sampai 4 subbagian. Jadi tugas besar sekretariat itu dibagi menjadi 3 sampai 4 subbagian, di mana masing-masing subbagian itu ada yang menjalankan fungsi untuk administrasi, ada yang menjalankan fungsi untuk pengawasan, pencegahan dan parmas humas, ada juga yang menjalankan fungsi di penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum. Fungsi ini bukan fungsi seperti komisioner ya, seperti Bawaslu secara umum, tapi fungsi untuk menyiapkan administrasi dan teknis operasional itu tadi. Siap. Melihat dari banyaknya fungsi tadi dan juga ada bagian-bagian tersendiri dari setiap stafnya, berarti banyak orangnya ya di staf Bawaslu atau sekretariat Bawaslu khususnya di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Ada berapa orang itu? Dan artinya jenis kepegawaian mereka apa? PNS semuanya atau bagaimana itu? Nah, ini Pak Toto dan sahabat-sahabat Bawaslu. Bawaslu Boyolali kalau dari luar orang akan melihat hanya 5 orang. Ketua merangkap anggota dan juga 4 anggota, ada 5 orang. Terus sekretariat ada berapa? Sekretariat jumlahnya ada 19 orang untuk di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Hampir 4 kali lipat. Artinya apa? Kayak tadi yang dijelaskan Pak Toto. Ternyata memang beban tugas yang untuk Bawaslu itu hanya bisa terbagi menjadi 5. Kalau di sekretariat itu harus sampai ke 19 orang. Tugas sekretariat itu harus dibagi habis ke 19 orang itu tadi. Mulai dari kepala sekretariat sampai pramusaji dan juga security. Untuk jenis kepegawaiannya itu ada 3 Pak Toto dan juga sahabat Bawaslu. Yang pertama tentu PNS. Yang kedua adalah P3K. Dan yang keempat adalah outsourcing. Nah, cuman kendalanya selain ketiga ini ada satu yang mau naik kelas menjadi P3K, yaitu PPNPN mau naik ke P3K. Mau P3K yang katanya menurut berita itu pelantikannya insya Allah itu tadi. Nah, insya Allah itu yang tadinya sudah bersiap-siap di bulan April, ternyata kan
kebijakan pemerintah mundur. Ya. Bahkan tadinya sampai tahun 2026. Tahun 2026 ya. Sampai tahun 2026. Tapi alhamdulillah kemarin berita terakhir, informasi terakhir kan maju lagi di Oktober tahun 2025. Maksimal. Atau paling lambat gitu Iya, ya. paling lambat Mudah-mudahan itu berjalan lancar. Makanya teman saya kemarin sudah persiapan, sudah ada yang beli korpri, ada yang beli lencana, ada harganya berapa, katanya besok mau dijual lagi itu. Iya. Besok mau beli lagi aja daripada besok nanti kekecilan atau kegedean nanti habis puasa nanti dia mungkin kecil lagi ya. Seperti itu dah, luar biasa berarti ya. Jadi ada berbagai macam jenis staf yang ada di sini ya. Iya. Nah, kalau melihat dari judul yang tadi disampaikan, tema yang disampaikan bahwa ketika pahitnya kopi lebih terasa daripada gaji. Nah, tonjolan ini maksudnya apa? Artinya istimewanya apa di sekretariatan itu? Ya, jadi begini, karena ada terbagi tadi menjadi 3 jenis kepegawaian. Untuk PNS oke lah, teman-teman sudah mendapatkan gaji beserta tunjangan yang relatif lebih dari cukup. P3K pun demikian. Selain mendapatkan gaji, mereka juga mendapatkan tunjangan yang relatif cukup. Nah, cuman ternyata masih banyak teman-teman khususnya di Bawaslu Kabupaten Boyolali dan mungkin juga di Bawaslu kabupaten yang lain ya, masih banyak teman-teman yang belum terangkat di P3K yang sekarang proses dan insya Allah, tadi ya. Itu jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, sedangkan mohon maaf, penghasilan PPN ini itu masih di bawah 3 juta atau belum sampai 3 juta. Oke. Nah, artinya dengan beban kerja yang segitu banyak yang harus habis terbagi menjadi 19 orang, itu teman-teman masih mendapatkan hak yang relatif sebenarnya bisa diberikan lebih, yaitu melalui mekanisme P3K tadi. Contoh bayangkan gini Pak Toto. Oke, ketika Bapak, Ibu, Ketua dan anggota Bawaslu menjalankan tugas dan fungsinya, itu semua dari persiapan administrasi, pelaksanaan administrasi sampai akhir penyampaian pertanggungjawaban administrasi, itu teman-teman sekretariat yang menyiapkan. Bahkan untuk mendukung kinerja Ketua dan anggota Bawaslu, tidak jarang teman-teman ini juga lembur, bahkan melebihi jam kerja, dan juga Sabtu Minggu juga masuk. Bahkan di hari besar, kalau misalnya sahabat-sahabat Bawaslu yang lain itu bisa tidur nyenyak atau bahkan berrekreasi dengan keluarga, mereka harus mengorbankan waktunya. Makanya tadi lebih pahitnya kopi lebih terasa itu, kopi itu berarti perlambang dari lembur tadi ya. Iya, perlambangan dari lembur, artinya teman-teman di sini bahkan mereka lebih terasa atau lebih akrab dengan kopi dibandingkan memikirkan gaji yang memang belum sampai 3 juta itu tadi. Agak-agak pahit itu tadi ya. Itu tadi. Mereka lebih akrab dengan pahitnya kopi mereka. Oke. Lah, dari pengalaman kemarin baik Mas Agus sebelum jadi Kasek maupun ketika dulu masih di Kasubag ya. Tapi kan ikut mengawal teman-teman ini juga ketika mereka melaksanakan pengawasan, pencegahan, sosialisasi, kehumasan, keuangan dan sebagainya selama pemilu dan pilkada. Itu ada poin-poin yang luar biasa lah yang mungkin bisa kita share ke sahabat Bawaslu semua. Nah, yang manis-manis itu udah biasa nih, yang manis-manis. Yang pahit-pahit aja lah. Kalau yang pahit-pahit banyak sebenarnya Pak Toto. Kalau misal kita mau cerita, contoh dari pemilu, ada kita khususnya di Boyolali ya, ini kita cerita di Boyolali, ada teman-teman pegawai itu beberapa kan ada perempuan ada laki-laki. Nah, dengan banyaknya beban tugas itu yang sudah terbagi menjadi 19, ternyata ada rezeki di tempat lain, yaitu berupa hamil. Nah, ketika 3 sampai 4 orang ini hamil terus melahirkan, artinya kan ada memang hak untuk cuti. Betul. Ketika cuti, artinya dia tidak ngantor. Itu kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan ya.
di tengah padatnya tahapan terus ternyata ada teman-teman kedapatan rezeki di tempat lain berupa anak itu dan harus cuti. Artinya kan beban tugas di dia teralihkan. Betul. Kemana teralihkan? Ya ke teman-teman yang lain. Nah, sedangkan di situ tidak ada peningkatan dalam hal hak berupa gaji itu tadi. Tambahan gitu tidak ada ya. Tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak jarang juga ketika pemilu kemarin khususnya menjelang hari H itu kan ada 3 hari masa tenang itu. 3 hari masa tenang, teman-teman mobile patroli mendampingi ketua dan anggota Bawaslu itu sampai tengah malam dan kita sampai tidur di kantor itu Pak Toto. Hampir 2 sampai 3 malam itu kita tidur di kantor untuk standby apabila nanti ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran. Terus pada hari H ketika penghitung suara kita juga harus standby di kantor karena monitoring terkait dengan perolehan hasil suara. Mereka harus meninggalkan anak dan istrinya, mungkin ada yang masih kecil itu harus ditinggalkan. Ya mungkin sedikit banyak pahitnya seperti itu. Berarti tugas dan wewenang dan tanggung jawab secara teknis yang dimiliki oleh staf Bawaslu itu atau sekretariat Bawaslu itu luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa. Itu kalau orang Jawa bilang itu ya ora tedas tapak paluning pandi gitu ya. Apa itu Pak Toto? Jadi ya wis pokoke ora tedas di tapak paluning pandi itu sampai enggak tedas saking kuatnya gitu kan. Tidak tedas tapak paluning pandi nek kalaupun kehujanan itu kumbah ya ora teles, nek di PP ora garing. Gitu. Jadi saya melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa dan sayangnya pernah enggak itu ada sekretariat staf terbaik se-Indonesia gitu ada enggak? Nah, untuk sementara ini belum ada Pak Toto. Ada. Ya, perlu diusulkan ya? Iya, itu mungkin perlu kita usulkan. Artinya apa? Betul itu. Bahwa tadi di awal di Perbawaslu 1 2021 untuk mendukung kelancaran dan tugas dari Bawaslu. Artinya kalau misal kita balik kata-katanya atau kalimatnya bahwa kalau misal tidak ada sekretariat berarti tidak akan lancar tugas dan wewenang dari Bawaslu itu kan. Makanya mungkin kita butuh sedikit mengapresiasi dari teman-teman sekretariat ini. Iya, apalah itu dapat penghargaan apa gitu, umroh gratis misalnya gitu kan. Ya, siapa tahu kan. Karena memang saya melihat juga ya karena memang di balik layar ini kan saya juga merupakan bagian dari mereka juga. Saya melihat juga teman-teman yang khususnya di bagian teknis, di bagian pencegahan, entah itu bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, humas, apalagi itu kan mereka selalu lebih banyak keluar, apalagi kalau memang ada hal-hal yang harus diawasi, masa kampanye, kemudian ada pendaftaran dan sebagainya itu, apalagi kalau ada penanganan pelanggaran itu saya kira mereka sudah luar biasa sekali ya. Iya, luar biasa Pak Toto. Kayak contoh kemarin di Boyolali, kita kembali cerita ke Boyolali bahwa tadi yang di awal-awal itu kan soal pemilu. Nah, ini untuk yang di pilkada itu kita menerima lebih dari 30 laporan terkait dengan dugaan pelanggaran. Sedangkan waktunya itu kita dibatasi 3+2 hari. Artinya dengan waktu yang mepet, teman-teman sekretariat juga untuk mendukung lancarnya tugas dan kewenangan dari Bawaslu itu harus menyiapkan, mulai dari menyiapkan undangan, menyiapkan tempat, terus menyiapkan draft, notulensi dan segala macamnya itu disiapkan oleh teman-teman sekretariat. Dan hampir sering juga teman-teman itu tidur di kantor balik lagi. Jadi nggak cuma pemilu, tapi ternyata pilkada pun juga sama. Kita banyak waktu untuk stay. Iya, luar biasa sekali. Makanya kemarin salah satu teman saya itu sampai ada yang telat menikah juga mungkin karena itu. Iya. Bisa jadi itu, Pak. Tapi katanya enggak itu? Oh, enggak. Karena itu? Iya, bisa jadi katanya itu. Mendemari hari ini kejeron katanya. Tapi katanya orang tua dulu nih wah kalau ada punya bayi kalau mendemari hari itu jangan juru-juru nanti susah nyari jodoh gitu. Katanya seperti itu. Mungkin juga bisa juga karena dia terlalu sibuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu. Lah ini semuanya sudah reda, sudah selesai masa tahapannya, ya mungkin kita doakan supaya dia segera bisa juga teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu semua barangkali yang kemarin ikut
menjalankan tugas sebagai sekretariat, ya mungkin beberapa hajatnya itu harus tertunda. Semoga setelah ini bisa diijabah dan dimudahkan. Karena itu termasuk juga pengabdian kepada negara, kan juga merupakan suatu sedekah, ibadah ya, merupakan ibadah. Baik, masih ada beberapa hal ini, Mas Agus, yang menggelitik. Kalau tadi hal-hal pengalaman sudah disampaikan, kalau honornya juga jadi sudah disampaikan. Terus ini sudah selesai, iya kan? Pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai. Nah, sekretariat itu mau ngapain? Atau kalaupun mau melakukan sesuatu itu kira-kira tonjolannya mau kemana itu Bawaslu Kabupaten Boyolali sampai pelaksanaan pemilu atau pilkada berikutnya? Apa itu? Iya, jadi tugas sekretariat memang tidak serta-merta seperti Bapak Ibu Ketua dan anggota ya Pak Toto ya. Bahwa tugas sekretariat selama Bawaslu Kabupaten, Kota, bahkan Provinsi dan RI itu ada, artinya eksis, ya selama itu pula sekretariat itu pasti ada. Karena roda perputaran organisasi, seperti contoh selama kantor itu buka, itu ada listrik, terus berjalan, ada security yang terus menjaga kantor, ada teman-teman sekretariat yang terus menjalankan tugasnya ketika kantor itu berjalan untuk membuat, menyusun serta mempertanggungjawabkan segala macamnya itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu kita nanti sesuai dengan arahan kebijakan dari RI. Di luar pilkada dan pemilu itu ada kebijakan seperti apa, tentu kita akan mensupport atau memberikan dukungan berupa dukungan administrasi dan teknis operasional. Tapi yang bisa saya garis bawahi di non tahapan seperti sekarang itu tentu kerja-kerja kehumasan. Artinya kita mensosialisasikan, artinya kita memberikan pendidikan demokrasi, pendidikan politik kan tidak serta-merta itu hanya menjadi kewenangan dari DPR maupun pemerintah, tapi juga menjadi kewenangan dan tugas dari Bawaslu untuk mendidik masyarakat terkait dengan demokrasi. Betul. Berarti saatnya sekarang kerja humas itu bertambah, bukan saja untuk dalam rangka pemilu, tetapi juga dalam rangka maintain, jadi memelihara dan mengembangkan baik pengetahuan masyarakat, partisipasi masyarakat gitu ya. Dan mestinya nanti nggak cuma di Bawaslu Kabupaten Boyolali ya, di seluruh kabupaten, bahkan mungkin di RI akan banyak program-program kehumasan mestinya. Kayak tahun-tahun kemarin itu ada film, ada macam-macam, ILM dan sebagainya. Mestinya nanti juga sahabat Bawaslu bisa menikmati di channel YouTube kami maupun di YouTube Bawaslu Kabupaten Kota yang lainnya. Baik, Mas Agus, ini luar biasa sekali. Namun masih ada satu lagi. Saya mohon boleh pesan-pesan atau apa kepada masyarakat, khusus sahabat Bawaslu dan juga kepada sekretariat dalam rangka satu Ramadan, yang kedua juga dalam rangka mengisi masa jeda. Itu mau seperti apa, dan kepada masyarakat nanti harapannya Mas Agus seperti apa? Ya, yang pertama terkait dengan Ramadan tadi sudah saya sampaikan dan mungkin perlu saya ulangi, selamat menjalankan ibadah Ramadan dan semoga segala macam ibadah yang kita laksanakan di bulan suci ini mendapat ganjaran yang jauh lebih baik dan mendapat pahala yang berlipat-lipat. Amin. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan teman-teman sekretariat. Jadi memang amanat dari undang-undang ya Pak Toto dan juga sahabat Bawaslu bahwa untuk pegawai di instansi pemerintah itu hanya dikenal satu, yaitu ASN, aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara ini terdiri dari apa aja? Dari PNS dan juga P3K. Nah, di luar itu kan memang tidak ada. Nah, proses PNS sudah clear. Nah, yang memang belum clear itu adalah P3K yang sampai saat ini itu masih banyak, dan tidak hanya di Bawaslu saja ya, saya kira di instansi pemerintah yang lain juga proses pengangkatan dari PPN-PN menjadi P3K. Nah, khususnya untuk teman-teman sekretariat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya yang PPN-PN, tetap berikhtiar
artinya jangan putus asa walaupun memang apa namanya pemerintah itu menyampaikan paling lambat bulan Oktober. Iya. Tapi teman-teman bisa berbaik sangka. Iya. Kalau misal kita ingat Gusti Allah itu juga ngendikan saya itu sesuai prasangka hambaku. Nah, artinya kalau misal kita berprasangka baik, ya tentu insya Allah hasilnya akan baik. Kalau toh ternyata rezekinya di Oktober tahun 2025, barangkali selama jeda waktu itu ada rezeki di tempat lain. Artinya barangkali tadi balik lagi dapat momongan yang baru, dapat jodoh yang baru, atau mungkin dapat penghasilan yang baru juga di luar, ada tambahan di selama luar tidak mengganggu, selama tidak mengganggu tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya di Sekretariat Bawaslu. Oke. Gitu Pak Toto. Siap. Terima kasih Mas Agus yang sudah memberikan banyak sekali komentar ataupun cerita, berbagi, ngobrol dengan kita semua di sore hari ini menjelang berbuka puasa ini tentu saja. Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua dan juga khususnya Bawaslu, sahabat Bawaslu dimanapun berada, sehingga tahu apa itu Sekretariat Bawaslu, apa tugasnya, tanggung jawabnya, pahit getirnya bekerja sebagai staf Bawaslu di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali khususnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya dan tetap tetap semangat dalam menjalankan hidup. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Toto. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol siap lagi. Ngobrol lebih santai lagi, membahas hal yang lain. Betul. Siapa tahu kita bisa main film bersama. Oh, bisa jadi Pak Toto. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin kita cari film yang agak heroik gitulah. Iya. Yang ada terbang-terbangnya gitu. Nah, nanti kita bahas setelah ngabuburit. Oke. Ini, Pak. Siap. Baik. Sahabat Bawaslu, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita dalam acara ngabuburit sesarangan ngawasi Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2025. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita pada hari ini dan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.